awal dengan tema God with us. Tuhan menyertai kita atau Immanuel. Nah, kata Immanuel ini tidak terlalu lazim, tidak terlalu banyak kita baca di dalam Alkitab. Sejauh pengamatan saya, kata Immanuel ini hanya ditulis 3 kali. Kalau Tuhan menyertai kamu, Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Philip, Tuhan menyertai yang lain itu banyak. Tetapi God with you, God with us dalam kata Immanuel itu cuman ada 3 kali dijumpai di Alkitab. Dan 3 kalinya ini sangat vital, sangat penting. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 7 ayat 13 sampai ke 14. Berkata demikian, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kata Immanuel ini pertama kali dicetuskan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata bahwa Immanuel kepada seorang raja, yaitu Raja Ahaz dari kerajaan Juda atau Yehuda. Nah, untuk saudara mengerti, kerajaan Israel terbagi 2 menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Utara disebut kerajaan Israel, selatan disebut kerajaan Yehuda. Nah, pada waktu itu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel sedang bermusuhan. Satu bangsa, satu keturunan, tetapi mereka bermusuhan. Dan yang lebih parahnya lagi, kerajaan Israel menggandeng bangsa lain, yaitu bangsa Asyur atau bangsa Syria, untuk menyerang saudaranya, yaitu kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahaz. Dan untuk itu Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda. Firman-Nya begini, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Nah tuh, Yehuda dan Israel itu keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Saudara, Tuhan berkata kita ini terlalu sering melelahkan Tuhan. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Belum cukupkah engkau melelahkan Tuhan? Minta tolong Tuhan. Kalau sudah ditolong lupa lagi sama Tuhan. Kalau belum ditolong terus tidak setia sama Tuhan. Kalau sudah lepas dari masalah Tuhan dilupakan. Ada COVID takut ke gereja. Ada apa semuanya nggak mau kemar. Jadi Tuhan yang jadi bingung. Belum cukupkah kamu melelahkan Tuhan? Nah, Tuhan menegur tapi bukan Tuhan murka. Dengar baik-baik. Tuhan tidak murka. Lalu sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, pertanda ini adalah pertanda yang sangat mustahil. Hil yang mustahil. Hal yang mustahil. Jadi dan tanda ini tidak digenapi pada waktu kerajaan Ahaz, pada waktu Raja Ahaz. Tanda ini digenapi justru dengan kelahiran Tuhan. Justru daripada Raja Ahaz diancam oleh kerajaan Israel dan oleh kerajaan Assyria, maka dia tidak punya harapan. Pada waktu dia terkepung dalam keadaan situasi, Tuhan menolong. Dan Tuhan berkata, aku akan mengirimkan pertanda yang mustahil, yaitu seorang dara akan mengandung dan akan menyelamatkan engkau, namanya Immanuel. Nah, melalui kejadian ini kita belajar banyak hal. Dalam culture, dalam budaya bangsa Yahudi, nama seseorang selalu mengandung arti, purpose, dan destiny. Tujuan yang diberikan orang tua kepada anak itu. Seperti nama saya, Samuel. Saya namanya aslinya dulunya Sim Cui Hao. Nama kecil saya dipanggil dari kecil Aau atau Oo. Tetapi sejak saya diserahkan kepada Tuhan oleh papa mama saya dan gembala senior papa saya waktu itu almarhum Bapak Pendeta Chua King Bo,
dia berdoa dan menumpangkan tangan kepada saya, maka dia berkata dalam anugerah Tuhan, dalam lewat kuasa nubuatan dan kata-kata marifat, dia berkata mulai hari ini roh Tuhan akan ada turun kepada kau dan namamu Samuel. Seperti Nabi Samuel, Tuhan akan memakai engkau dari desa ke desa, kota ke kota, pulau ke pulau, dan negara ke negara. Dan digenapi semuanya dalam hidup saya. Cuman bukan waktu seketika itu, tetapi dalam waktu yang tenggang puluhan tahun. Saya umur 9 tahun dapat nubuatan seperti itu. Saya mulai dipakai Tuhan dari desa ke desa umur 20 tahun. Saya sudah mulai mengajar di youth, saya sudah mulai mengajar di IT, mengajar di sekolah minggu. 21, 22 saya sekolah di Bandung dan saya sudah menjadi salah satu leader di youth itu. Lalu saya menikah dengan istri saya umur 25 di Bali. Dan setelah itu Tuhan pakai saya dari pulau ke pulau. Dari pulau Bali ke pulau Lombok, kemana-kemana. Jadi nama itu mengandung arti yang sangat penting. Karena ini apalagi pewahyuan dari Tuhan. Nama seseorang, Tuhan berkata seorang anak laki-laki akan lahir dan disebut Immanuel. Dan saya dipakai Tuhan dari negara ke negara setelah umur 35. Umur 34 saya pindah kemari dan umur 35 saya mulai dari satu negara ke negara lain melayani Tuhan. Sampai ke Pasifik, sampai ke dekat Hawaii, sampai ke Amerika, sampai kemanapun, sampai ke Kanada saya melayani Tuhan. Saudara, terlalu banyak undangan kalau saya mau ikuti. Tetapi apa yang Tuhan katakan lewat sebuah nama, it's very important. Entah saudara mau menganggapnya penting atau tidak. Budaya orang Indonesia seringkali tidak demikian. Apalagi orang Bali sering dikatakan namanya ketut tulis. Kenapa? Karena dulu papahnya nggak bisa nulis, dia pengen anaknya bisa nulis. Jadi namanya ketut tulis. Kalau orang Indonesia dulu mungkin dia miskin sekali, dia kasih nama si Bejo supaya banyak untungnya. Nah, dan selalu ada meaning-meaningnya. Tetapi ada banyak juga orang-orang yang mengasih nama dengan misalnya kejadian apa yang terjadi ketika itu nama itu diberikan anaknya namanya. Itu Oon, saudara. Kalau kejadian jepas jatuh ayam, terus namanya apa? Anaknya masa nama ayam? Ya kan? Tapi ini hanya sekedar cerita bahwa supaya saudara mengingat nama itu penting. Jadi kalau saudara yang belum punya anak, saudara pengen punya anak, saudara harus mengerti, jangan gegabah memberikan nama anakmu. Tanya Tuhan dan berikan apa yang Tuhan mau. Nah, salah satu contohnya saya boleh pinjam kesaksiannya Frankie dan Shirley. Mereka pengen punya anak, sudah lama menikah nggak punya anak. Waktu saya berdoa, saya doakan dan gak lama kemudian dia hamil dan lahir anak laki-laki. Namanya siapa? Saya mendapat pernyataan Tuhan lewat anak ini. Tuhan akan pakai engkau mengalami masa kelegaan. Jadi namanya Refaya. Mereka kaget. Loh, nama yang enggak usum. Nama yang sangat enggak umum. Memang benar, enggak umum. Lalu nanti panggilnya apa? Masa panggilnya payah-payah? Enggak. Saya bilang panggilnya Rere. Dan jadilah sekarang. Dan Frankie dan Shirley memberikan kesaksian. Lewat lahirnya Refaya. Kehidupan mereka diberkati Tuhan. Tadinya mereka bikin kue susah laku. Tapi dengan Refaya bawa jadi laku. Betul kan? Nah, lihat nggak bagaimana nama itu penting. Jadi saudara jangan gegabah dengan nama. Kalau saudara diberikan nama bukan nama baptisan, maka pada waktu saudara baptis, kami sengaja memberikan nama baptisan kepada Anda untuk mengubah supaya fokus hidup Anda kelihatan. Oke, culture dalam kehidupan sebuah nama. We will be in the his people of their trial. Often in Hebrew culture convey the message. Fast forward, apa yang dikatakan oleh Yesaya ternyata digenapi berapa ratus tahun setelah itu. Yaitu kalau nggak salah 700 atau 800 tahun setelah zamannya Yesaya, maka lahirlah baby Yesus di kandang Bethlehem yang kita kenal dengan nama Natal. Dan marilah kita lihat sekarang dalam Matius 1 ayat 22-23. Matius 1 ayat 22-23 berkata demikian.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kegenapan dari nubuatan Yesaya 700 tahun kemudian baru digenapi, lahirlah Yesus. Nah saudara, yang berkata, nubuatan yang berkata bahwa God with you or God with us, itu bukan berarti hidup saudara tanpa mengalami persoalan, tanpa mengalami masalah. Coba kembali ke slide nomor 3. Slide nomor 3 saya menulis sebuah kutipan dari seorang hamba Tuhan yang bernama David Watson yang berkata, God never promised to us to save us from adversity, only to be with us in the midst of it. Saya mengindonesiakannya dan sering saya sebelum membaca kutipan ini, saya sudah membuat kutipan gaya saya. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita selalu lewat jalan tol. Tinggal tambahin all belakangnya, ingat gak saya sering ngomong begitu? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau engkau menjadi anaknya, kalau engkau taat, kalau engkau berdoa, kalau engkau puasa, kalau engkau melakukan apapun, bahwa hidupmu akan selalu jalan tol yang bebas hambatan. Dan seringkali kita berpikir demikian, kalau Tuhan berkata God with me, God with you, there is no problem can hinders me. Itu keliru habis. Yang Tuhan janjikan, aku menyertai kamu dalam segala masalah. Kalau Tuhan menyertaimu, nggak mungkin kamu sakit, nggak ada ayatnya. Kalau Tuhan menyertai kamu, nggak mungkin kamu bangkrut, nggak ada ayatnya. Terlalu banyak ancaman-ancaman, terlalu banyak orang-orang benar bangkrut. Ayub contohnya. Terlalu banyak problem yang harus dihadapi oleh kita. Saudara, inilah yang menggelitik iman saya untuk mengajarkan kepada kita semuanya supaya tinggalkan tahun 2001 dan masuki tahun 2022 dengan satu konsep iman yang baru, God with us. Dengan kata lain, God with us, Tuhan tidak hanya tinggal di surga sana. Para tokoh agama sering berkata, bahkan Yesus pun berkata, berdoalah kepada Bapakmu yang di sorga. Bapak memang tinggal di sorga. Para tokoh agama pun berkata yang sama. Pasti di balik bintang, di balik matahari, di balik bulan, ada sebuah istana sorgawi yang begitu indah. Dan di sana tinggallah seorang raja yang kita sebut Tuhan. Dan dia sangat luar biasa. Itu konsep yang benar. Tetapi Tuhan tidak mau cuman ada di sorga dan di istananya yang indah. Tapi dia mau hidup bersama dengan kita. Saya mundur sedikit. Sebelum nubuatan ini terjadi. Pada waktu Tuhan mempersiapkan sebuah bangsa Israel. Bahwa Tuhan ingin tinggal bersama kita. Tuhan panggil Musa dan Tuhan berkata kepada Musa. Musa, keluarkan umatku dari jajahan Mesir. Dan aku akan menyertai mereka. Dan di tengah jalan, di padang pasir, Tuhan berfirman kepada Musa, bangun sebuah tabernakel. Tabernakel artinya apa? Bait Allah. Dan Tuhan, the Shekinah glory-nya Tuhan, ada di tengah-tengah umat Israel. Dia selalu ada di tengah kemah tabernakel, selalu di tengah dari 12 suku yang lain. God with us. Tetapi itu semuanya dalam konsep yang temporary. Tetapi sekarang setelah Yesus lahir ke dunia dan Tuhan menjelma menjadi manusia, makanya terjadilah inkarnasi. Kita loncat lagi ke slide nomor 5. Yohanes 1 ayat 14. Berkatalah demikian, firman itu telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Taruh sini, saya mundur sedikit. Gaya khotbah saya gaya storyteller. Saudara, para ibu-ibu yang baik,
biasanya pada waktu malam, entah itu anaknya laki-laki maupun wanita, mereka akan melakukan apa? Storytelling. Cerita sebelum tidur, anaknya diceritakan. Dikasih dongeng, dikasih cerita-cerita yang bagus, Sleeping Beauty, Cinderella, Hans Christian Andersen, They Live Happily Ever After, cerita kalmu Natal, cerita tentang Santa, Swaterpie dan lain sebagainya. Saya enggak against cerita itu. It's okay. Tapi jangan lupa masukkan cerita kebenaran firman Tuhan. Cerita yang dikutipkan dalam dongeng-dongeng itu, kalau kita orang Indonesia mungkin Malin Kundang, ya itu belum tentu semua ada, itu cuma dongeng. Kalau di Indonesia ada lagi putri yang turun Joko Tarub katanya, ketemu berapa? 12 bidadari lagi mandi di sungai dan lain sebagainya. Saudara, dongeng-dongeng seperti itu ceritain. It's okay, tetapi itu tidak mengandung arti kebenaran. Itu cuma mengandung falsafah kehidupan yang mereka bisa membuat cara berpikir anak positif. Dan saya tidak meragukan ada power dalam cara positif berpikir. Tetapi ada yang lebih hebat lagi, yaitu kebenaran Alkitab. Jadi seringkali orang tua terbalik, nggak menceritakan firman Tuhan karena mereka sendiri nggak yakin firman Tuhan itu benar atau tidak. Saya terima banyak pertanyaan dari anak-anak sekolah minggu. Is that God real? Is that the story in the Bible is true story? Nah, ini tanda bukti bahwa orang tuanya tidak menceritakannya. Ceritakan kepada mereka. Katakan this is the true story. Waktu Shelly umur berapa masih SD kalau nggak salah. Saya masih ingat waktu masih di Denpasar. Dia pulang dari sekolah nangis pelajaran agama. Guru agamanya berkata, cerita yang ada di dalam Alkitab ini belum tentu benar. Ini hanya dikarang oleh penulisnya. Aduh, saya bilang bukan orang sekuler yang ngomong kayak gitu. Guru agama yang ngomong kayak gitu. Saudara, nenek-nenek yang ada di sini, ajak cucumu tidur. Jangan ceritakan bagaimana resep bikin kue. Jangan ceritakan bagaimana bikin resep sayur asem, bikin bebek goreng. Ceritakan kepada mereka bagaimana Yesus turun menjelma menjadi manusia, menebus dosa kita. Lah om gimana mau cerita? Saya sendiri nggak tahu. Nah, that's the real problem. Kita yang tidak menguasai, lalu nanti anak-anak kita akan lebih jauh lagi tidak menguasai. Lalu nanti kalau mereka sudah remaja, mereka tidak percaya Tuhan, kita baru uring-uringan. Lu salah bergaul. Lah bukan salah bergaul, lu orang tuanya yang gak ngajarin dengan benar. Suruh cinta Tuhan, sayang Tuhan. Tapi kita ke gerejanya 5 bulan sekali, gimana? Anak-anak akan berkata, gimana mama papa sendiri gak pernah ke gereja, nyuruh kita rajin ke gereja. Saya ingat dari kecil, papa mama saya luar biasa sayang Tuhan. Oh saudara, saya dikasih uang kalau setiap hari minggu mau ke gereja. Ini 1.000 buat isi kantongmu, ini 100 buat masukin persembahan. Tapi kamu harus cinta sama Tuhan, kamu harus mengutamakan Tuhan. Lagi kecil saya gak mikir apa-apa, oh pinter ya. Setelah gede saya mikir, 1.000 buat kantong, 100 buat Tuhan. Katanya harus mengutamakan Tuhan, mana yang benar? Gak nyindir, itu sebabnya di kantong persembahan terlalu banyak uang-uang yang ringkes, tanya Pak Philip. Uang-uangnya udah jelek, lecek, dimasukin semuanya. Kalau yang bagus disimpan di dompet, dirapiin. Begitu mau persembahan, lihat, keluarkan, ambil yang paling kecil. Gak nyindir, tapi itu fakta. Mari kita berubah dengan cara hidup kita. Kalau God with us, tidak seperti itu. Nah, kembali ke cerita dongeng tadi. Anak kecil didongengin cerita. Waktu dia mau tidur, tapi gak mau tidur-tidur. Pengen lagi cerita. Terus mamanya ini cukup rohani. Anak Tuhan, cerita tentang Tuhan. Tapi anak itu gak bisa tidur. Sampai mamanya udah ngantuk, udah mau gelapin lampu, matiin lampu. Terus anaknya ini bilang apa? Ma, jangan pergi ma. Ma, jangan pergi ma. Mamanya bilang kamu jangan takut. Ada Yesus yang menyertai kamu, God with you. Terus anak ini dijawab, ma, aku gak lihat Yesus ma. Aku pengen punya Yesus yang ada tulang dan dagingnya dan kulitnya kayak mama. Yang bisa aku pegang.
Saudara lihat, anak kecil bicara apa adanya. Ini sepertinya dongeng, tapi waktu saya baca cerita ini, it's very good story. Dia ingin melihat apa yang diceritakan oleh orang tuanya. It's true story, it's real. Dan keinginan anak ini untuk memiliki Yesus yang punya fisik, yang punya tulang, yang punya kulit, dijawab oleh Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Dan firman itu diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sooner or later, iman kepercayaanmu tentang God with you, God with me, it will come to pass. Akan menjadi sebuah kenyataan. Karena itu memang janji Tuhan yang berkata, I am with you, Immanuel. Nah, kata-kata Immanuel ini jangan cuma didengungkan pada waktu Natal. Saya kembali melihat storytelling di dalam Alkitab. The angel Gabriel calls him the kings of Jacobs. The angel sing of joy that will fall all to the people. Malaikat di sorga turun ke bumi dan memberitakan joy to the world. Simeon dan Anna, seorang nabi dan nabiya yang sangat lanjut, yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan, dan berkata bahwa anak ini akan menjadi consolation, akan menjadi perdamaian untuk Yerusalem dan bangsa-bangsa. Zakaria bernubuat bahwa his people will finally deliver from their enemy. Bahwa bangsa umat pilihannya akan dilepaskan dari seluruh kesulitan dan problema kehidupannya. Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords, was and is Immanuel. Kok gak ada amin? Jesus is the King of Kings, Lord of Lords, was and is Immanuel. Was and is to come, Immanuel. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dan kembali, sebelum dia kembali ke surga, dia mengumpulkan semua muridnya. Dan dia berkata, jangan pergi kemana-mana, kumpul di satu tempat. Dan aku akan memberikan kamu kuasa. Tetapi setelah itu, sebelum dia naik ke surga, dia juga mengumpulkan muridnya. Kita buka dalam Matius 28, ayat 18 sampai 20. Yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada engkau mati. Amin. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Saudara, baca kalimat ini dengan benar dan hayati dengan benar. Ada banyak orang berkata, Tuhan menyertaimu kalau kamu setia. Tuhan menyertaimu kalau kamu datang ke gereja rajin. Tuhan menyertai kalau kamu bayar perpuluhan. Tuhan menyertai kamu kalau kamu do the best. Kalau kamu do the great. Tapi kalau kamu berdosa, Tuhan tinggalkan kamu. Tuhan tidak menyertai kamu. Ayat ini tidak berkata demikian. Ayat ini tidak berkata, ketahuilah aku menyertai kamu kalau kamu terus berdoa. Tidak. Ayat ini tidak berkata, ketahuilah aku menyertai kamu kalau kamu rajin bayar perpuluhan. Tidak. Tapi ayat ini berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa boleh diterjemahkan, no matter you are in the top of the mountain, no matter you are in the lowest of the valley, no matter you are in the very high faith, very faithfulness, or no matter you are sliding to sin and fall into sin, God never leave you. Dulu saya berkhotbah yang salah. Saya bilang, kalau engkau baik, Tuhan menceraimu. Kalau engkau tidak baik, Tuhan memisahkan engkau dengan engkau. Saudara dengar, Tuhan tidak memisahkan kita dengan dia. Yang memisahkan kita dengan dia, Yeremia 29. Bahwa yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan, segala dosa dan pelanggaran kita. Yesaya 29, Yesaya 59, sorry.
Thank you honey. Ini otaknya banyak ayat jadi kadang-kadang konslet. Yesaya 59. Nah, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Saudara berdosa, saudara tidak berdosa, Tuhan ada di dalam kamu. Tetapi waktu kita berdosa, maka kita mengeluarkan diri kita sendiri daripada kafling anugerahnya Allah. Tetapi Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau Tuhan meninggalkan kita, dengar baik-baik. Waktu saudara jatuh dalam dosa, Tuhan meninggalkan kita. Engkau tidak mungkin bisa bertobat lagi. Yang membuat engkau bertobat bukan khotbahnya Om Sam yang sampai berkeringat berapi-api sampai basah. Sampai nyembur-nyembur urapannya. Yang bisa buat kau bertobat bukan tulisan seorang hamba Tuhan yang sangat pandai menulis. Yang bisa membuat kau bertobat, Roh Tuhan yang bekerja maupun di dalam engkau, maupun di dalam urapan seseorang yang sedang menyampaikan firman. Saudara dengar baik-baik. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kepada bukan cuma kita mati. Bukan cuma kepada akhir zaman. Tapi sampai ke everlasting. Sampai selama-lamanya. Umat pilihan Allah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Problem yang kau hadapi, penyakit yang kau alami, kebangkrutan yang kau hadapi, keadaan rumah tangga yang sulit yang kau sedang alami, bukan tanda Tuhan meninggalkan kau. Tetapi itu tanda Tuhan sedang membuat engkau menjadi lebih baik. Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang mengkorek apa yang tidak benar. Nah, saya punya 6 poin untuk membuktikan God with us in every circumstance. Saya akan membahas hari ini cuma 3, nanti tahun baru 3 lagi. God with us in our services. Tuhan menyertai kita dalam panggilan hidup kita dan pelayanan kita. Kalau saya menyatakan panggilan dan pelayanan, bukan berarti saudara dipanggil Tuhan untuk jadi pendeta semua. Kalau saudara jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat? Nangkep nggak? Nanti khotbah saya nggak laku lagi, semua pengen khotbah. Gitu loh. Jadi kalau panggilan dan pelayanan itu bukan berarti semua berbondong-bondong. Yuk mari kita naiki panggungnya Om Sam. Kita naiki mimbarnya Om Sam. Nggak cukup saudara. Tapi yang saya katakan God with us, God with you in your ministry, in your school, in your life, in your marriage life, in your school, in your calling, in your business, in wherever marketplace you are. Tuhan menyertai kita. Kita lihat. Satu contoh Tuhan menyertai Musa. Kita lihat Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang engkau katakan. Saudara, apakah bahasa Jerman saya keluar? Apakah tumon? Apakah biasa? Saudara mendengar, Tuhan menyertai semur lidahmu. Amin. Kok manggut-manggut amin lagi? Saya bingung kalau saudara aminkan. Tuhan menyertai semur lidahmu. Amin. Tidak. Setiap orang punya strong point, setiap orang punya weak point. Nah, Tuhan tidak memanggil kita cuman berdasarkan strong point-nya saja. Tuhan memanggil kita build up completely including your weakness. Pada waktu Tuhan memanggil saya, Dia tahu kelemahan saya. Dia tahu kelemahan Anda. Dia tahu kelemahan everybody. Dan Dia tidak salah memilih. Musa argue dengan Tuhan bahwa aku ini gak pantas engkau panggil Tuhan. Aku ngomong aja, amin. Nah. Saudara, orang yang gagap gak bisa dipakai Tuhan? Bisa. Dan kalau saudara pelajari selanjutnya, Tuhan tidak menyembuhkan lidah Musa.
Musa tetap susah ngomong. Musa tetap nggak menjadi orang yang eloquent, pandai bicara dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi yang Tuhan pakai, urapan Musa adalah waktu dia menyampaikan firman, waktu dia menyampaikan pesan dari Tuhan kepada seluruh orang Israel, urapannya bekerja sehingga dia bisa menyampaikan perkataan Tuhan dengan accurately, dengan clearly, sehingga semua umat bisa mendengar dan mengerti dengan hebat. Are you with me? Dan saya melihat ini di dalam kehidupan mami papi saya. Mami saya buta huruf, saudara. Sekolah SD nggak sampai, cuman kelas 1 kalau nggak salah. Dan dia baca koran, baca buku nggak bisa. Tapi kalau dia baca Alkitab, dia bisa. Dari mana urapan ini ada? Urapan ini Tuhan pakai dia. Karena dia dipakai Tuhan untuk mengajar, untuk berkhotbah. Dan bukti salah satu pengajaran dan khotbahnya adalah yang berdiri di depan saudara. Saya bisa menjadi hamba Tuhan karena pelayanan mami saya. Dia yang menyampaikan firman, dia yang menumpangin tangan, dia yang mengajak saya doa malam, dia yang mengurapi saya, bicara dengan Roh Kudus. Dan dia yang menunjukkan kepada saya bagaimana Tuhan bicara kepada dia dan bagaimana dia peka dengan pernyataan Tuhan. Sebelum sesuatu terjadi, Tuhan bicara sama dia dan dia bicara sama saya. Saya nanti papi akan ngalami kayak gini, kayak gini, kayak gini. Betul saudara, terjadi. Dan saya belajar bahwa bagaimana Tuhan, padahal dia orangnya sangat-sangat secara manusia nggak pandai. Tetapi seperti Tuhan menyertai kelemahan Musa, Tuhan menyertai kita. Don't worry, when God call you to do business, jangan bilang, Pak saya nggak punya Master of MBA, Master of Business Administration. Itu persyaratan dunia, tapi yang Tuhan mau, bahwa kalau engkau berjalan dengan urapan Tuhan, engkau di atas master, di atas dokter. Di atas doktor. Saya nggak bicara berlebih-lebihan. Banyak para pengusaha besar dari Jakarta dan dari Bali, dari mana, menelpon saya untuk bicara konseling masalah bisnis. Saya apa? Terlalu banyak orang yang bicara kepada saya untuk bagaimana Pak tentang bisnis saya seperti ini, seperti ini. Ada seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Dia punya satu perusahaan, nggak perlu saya sebutkan. Dia mendesain satu produk baru. Dan dia berkata, saya nggak yakin Pak, produk ini akan jadinya gimana. Sebab itu saya tunjukkan kepada Bapak, dia kasih katalognya. Dia bilang insinyur saya semua membuat atas ide saya. Tetapi saya juga nggak yakin, sekarang saya minta Pak Sam doakan. Saya doakan dan saya kasih jalan, saya kasih nasihat beberapa bulan atau 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Dia datang lagi, dia berkata, luar biasa. Desain yang baru, omsetnya sudah melebihi desain yang lama. Saudara perhatikan. Orang yang diurapi Tuhan punya banyak kelemahan. Tapi pada waktu urapan itu turun dalam hidupnya, maka kelemahan itu tidak nampak. Tuhan memanggil kita, Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan tahu kelemahan kita. Tetapi jangan bermegah dengan kelemahan itu. Ya, next. Tuhan menyertai Yosua. Lihat Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepada kamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ini sangat-sangat pernyataan yang luar biasa. Tuhan berkata, aku menyertai kamu Yosua kemanapun kau pergi. Ayat ini tidak berkata, aku menyertaimu Yosua kalau engkau mengikuti aku kemana aku pergi. Kita seringnya membalik. Tuhan menyertai kita pada waktu kita oke dengan Tuhan. Tuhan menyertai Martin. Sorry, jangan marah. Walaupun Martin pergi ke tempat selam-selam. Tuhan tidak tinggalkan Martin. Enggak, aku nggak bisa ikut Martin pergi ke tempat yang selam-selam. Karena aku kudus, aku suci. Aku nggak bisa ada di sana. Tempatku terpisah karena Martin ada di sana. Jadi ada banyak orang yang berpikir Tuhan hanya mau di tempat-tempat kudus, di tempat-tempat indah, dan Tuhan tidak mau di tempat-tempat yang tidak kudus. Sehingga ada banyak orang berpikir demikian. Bahwa pada waktu, nggak apa-apa lah ngomong, saya di Bali. Jangan masuk ke pura.
Karena di pura itu banyak berhala. Kalau kamu masuk ke sana, Tuhan marah, Tuhan didukakan. Dan pada waktu itu saya berpikir, bisa ya, nurut ya saya. Tapi sekarang saya berkata, no. Belajar lagi di Alkitab, bagaimana waktu zaman Nabi Samuel. Tabut Allah dijajah, diambil, dibawa kemana? Ke kuil Dagon oleh orang Filistin. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan di situ menjadi hancur lebur? Apakah Tuhan di situ menjadi ketakutan, tidak berdaya? Justru sebaliknya. Cuman beberapa saat setelah Tuhan didampingkan dengan Dagon, apa yang terjadi? Dagon yang jatuh dan kepalanya terpenggal. Lagi-lagi sekali lagi dijadikan lagi. Kembali terjadi hal yang sama. Jadi ini membuktikan bukan Tuhan hanya mau ada di gereja. Tuhan hanya mau ada waktu di dalam tubuh kita. Waktu kita oke, waktu kita benar, waktu kita sedang berdoa. Tetapi Tuhan berkata begini. Sorry, jangan diambil dengan pengertian yang sangat gampang. Sekalipun kau berdosa, Tuhan menyertaimu. Oh, kalau gitu aku berdosa aja, Tuhan menyertai aku. No, bukan itu maksudnya. Are you with me, saudara? Tuhan berkata, I am with you, Joshua. Itu yang pertama. Yang berikutnya saya mau tekankan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mau berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lah, kenapa Tuhan ngomong kayak gitu? Kalau Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, artinya apa? Engkau akan mengalami sesuatu persoalan yang menggoncangkan imanmu. Ya apa ya? Tuhan akan izinkan sesuatu perkara yang membuat kau merasa tidak tahan. Sehingga Tuhan berkata, jangan takut, kuatkan, teguhkan hatimu. Aku ada di dalam engkau. Bukan berarti lenggang-lenggang kangkung. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, nggak ada yang berani nyapa. Nggak ada yang berani negor. Nggak ada yang berani nyenggol. Siapa bilang? When God be with you, the devil will terror you. Nah, Tuhan menyertai kita. Bukan berarti tanpa problem, tanpa masalah. Tapi yang Tuhan katakan, teguhkan dan kuatkan hatimu. Loh, bukankah Tuhan tahu bakal ada yang menyerang? Tahu. Kenapa nggak dicegah? Iya, kalau dicegah saudara jadi anak kecil terus. Tuhan mau imanmu bertumbuh. Engkau masuk dalam persoalan. Engkau mengalami ini. Nanti beberapa poin yang ke belakang akan lebih jelas, akan saya jelaskan. Bahwa Tuhan Yesus sendiri pun mengalami persoalan. Tuhan Yesus sendiri pun mengalami masa-masa sulit yang dia bilang hampir mati aku rasanya. I'm the great sorrow. Saudara yang sedang menghadapi masalah. Saudara yang sedang menghadapi problem. Baik pekerjaan, baik rumah tangga, baik anak, baik apapun. Atau rasa takut dirimu sendiri. Yang mungkin karena melihat keadaan semakin buruk. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan menyertaimu. Yang ketiga, saya berikan contoh dari Nabi Yeremia. Yeremia 1 ayat 6 dan ke-8. Yeremia 1 ayat 6 sampai 8. Maka aku menjawab, ya Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Saya garis bawahi, itu di situ dikasih kuning. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan. Dengan kata lain, kalaupun Tuhan menyertai Yeremia, ada satu saat tertentu sepertinya musuh menangkap dia. Halo? Kalau engkau disertai Tuhan, bukan berarti engkau tidak pernah ditipu orang. Bukan berarti engkau tidak pernah dijahatin orang. Bukan berarti engkau tidak pernah dilukai orang. Bukan tidak berarti engkau tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk.
Tuhan berkata kepada Yeremia, aku menyertai engkau kalaupun engkau masuk jebakan musuh. Walaupun engkau mengalami sesuatu yang sangat buruk, aku melepaskan engkau. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan tunggu kita kejeblos dulu, baru lepasin? Saya jawabannya sederhana. Waktu saudara kecil, Yosi waktu kecil, saya ajari naik sepeda. Kalau naik sepedanya, saya nggak mau dia jatuh. Saya pegangin terus kemana dia pergi. Dia bisa naik sepeda apa enggak? Enggak. Tetapi kalau saya lepaskan dia, ada kemungkinan dia jatuh enggak? Frankie, Tuhan lagi lepaskan kamu jatuh. Kenapa Tuhan gak cegah kita jatuh? Satu hal, berapa tahun yang lalu waktu kita main bulu tangkis, saya masih ingat di Hombus. Saya banyak pasangan sama Widi menang main bulu tangkis. Apa yang terjadi? Waktu saya menang, hampir menang, saya lompat dan kaki saya ketekluk. Dan mulai hari itu, kaki saya sebelah kiri dan sebelah kanan itu berat kali setiap hari. Saya sudah terapi, saya sudah refleksiologi, saya sudah pijit, saya sudah ronsen, semuanya tidak ada apa-apa. Tuhan izinkan sampai bertahun-tahun. Sampai saya mau khotbah ini, baru Tuhan jawab. Tadi pagi, saya bangun pagi, sembahyang, saya masuk kamar mandi, saya shower. Dan saya di shower kamar mandi, istri saya sering tahu. Saya sering begini, saya sering begini, saya sering begini, saya sering begini, saya stretching. Nah tiba-tiba pada waktu saya mau stretching, tiba-tiba kaki kiri saya bunyi klok. Au! Langsung saya pikir lagi, Tuhan kok keseleo lagi? Tapi waktu saya mikir kayak gitu, Roh Kudus bilang, no. Aku sedang membalikkan tulangmu yang waktu itu salah. Oh my God. Kenapa mesti nunggu sekian tahun? Dan betul saudara, saya turun dari tangga. Biasanya kakinya itu berat. Sekarang enteng. Tuhan melepaskan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita kecebur dulu. Lalu Tuhan lepaskan supaya kita belajar something. Amin. Demikian firman Tuhan. Kalau saudara sekarang sedang mengalami, ada yang bilang rumah tangga saya sudah stadium 4 cancer. Tahu cancer stadium 4? Udah gak ada harapan ditolong. Tuhan menyertaimu. Cancer stadium 5 pun sembuh. Amin. Amin. Boleh lagi satu pinjam ya Fer, kesaksianmu ya Fer. Anak saya Ferdinand. Jago banget bulu tangkis ini, sama Asung juga sama jago. Kalau mereka main single luar binasa itu. Saking mainnya, blak kecapean. Dia nggak sadar jantungnya itu punya kelemahan. Nah dia rasa nggak enak badannya, sesak napas, sakit dadanya. Satu kali kram pada rahangnya, kaku. Dibiarin sampai sorenya ya Fer. Kembali lagi gitu lagi. Lalu dia merasa gak enak. Wah, langsung cepat ke dokter. Untung dia cepat ke dokter. Karena begitu dia ke dokter, dokternya sama dengan dokter saya. Langsung dimasukkan ke emergency, langsung disuruh kateter. Begitu dibuka, dilihat, heart attack saudara. 99% pembuluh darah utamanya blockage. Dan segera saat itu juga dipasang ring 1. Masih pangkatnya kopral. Saya bintang 5, jenderal. Ring saya 5. Tuhan memberikan nyawa sambungan kepada Ferdinand. Dan saya ketemu dengan dokternya beberapa hari yang lalu. Dokternya bilang, kasih tahu Ferdinand Pak Sam. Itu betul-betul nyawa sambungan. Semua timingnya tepat. Kalau dia terlambat beberapa jam saja, bisa-bisa heart attack itu
pecah pembuluh darahnya dan zat apanya bisa menyebar ke pembuluh jantung dan jantungnya bisa damage dan gak bisa diperbaiki lagi. My goodness. Makanya mulai hari ini lebih setia sama Tuhan. Orang-orang yang seperti kita itu udah nyawa-nyawa sambungan semuanya. Buat apa lagi nyawanya diberikan kepada yang lain? Berikan untuk Tuhan. Tuhan sudah melepaskan saya berkali-kali dari kematian. Bukan cuma jantung, bukan cuma usus. Diare pernah membunuh saya juga. Saudara, kalau Tuhan lepaskan, pasti Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Yang membuat saya sampai hari ini segar bugar adalah karena rencana Tuhan belum selesai. Tuhan berkata, aku melepaskan kau, aku menyembuhkan kau, karena aku menyertai kau. Ya jelas saya salah kalau istri saya ngomong, iyalah makan rakus gitu loh. Dari mulai ulang tahun sampai kemarin, daging. Makannya kedagingan, dibakar lagi dagingnya gitu loh. Ya otomatis lah radang tenggorokan, hidung gak enak, mata berair. Saudara jangan merasa bersalah yang traktir saya, traktir lagi gak apa-apa. Jangan merasa bersalah, aduh gua bersalah loh, nanti Om Sam umur pendek. Enggak. Tuhan melepaskan, amin. Tuhan melepaskan, Tuhan menolong. Ya, karena saya belum selesai umurnya. Kalau sudah selesai, ya gak usah makan daging, makan sayur pun jalan kok. Ya, amin. Lah buktinya kecekluk aja sampai tunggu sekian tahun baru dipulihkan tadi pagi. Kan bingung saya sama Tuhan. Tuhan bilang biar kapok lo ngalami gitu loh. Sekarang enak banget, bisa nendang. Ya saudara lihat gak bagaimana Tuhan melepaskan kita. Sometimes Tuhan go through the problem, go through the valley, go through the inconvenient season dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita bukan berarti hidup kita semua lenggang kangkung. Tuh kan saya merencanakan 3 poin, 1 poin saja belum selesai ini. Sekarang yang berikutnya, tadi Tuhan menyertai Yeremia, sekarang Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan menyertai pelayanan kita semua dengan Roh Kudus yang menjadi river of life, spring of water. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37-39 berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Perhatikan. Dari mulai zaman perjanjian lama sampai zaman Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga, Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus cuma datang dan bekerja kepada kita. Membuat kita bertobat, membuat kita sembuh, memberikan nubuatan, memberikan penglihatan, memberikan mujizat, memberikan semua yang terjadi. Dan biasanya juga tidak semua orang yang dipakai oleh Tuhan, hanya para nabi dan para raja yang diurapi. Dan biasanya seperti itu para imam yang dipakai Tuhan. Dan umat yang lainnya cuma menerima, melihat pekerjaan Roh Kudus. Tetapi sebelum Yesus naik ke sorga, dia sudah berkata, tadi dikatakan, aku akan menyertai kamu, rohku akan menyertai kamu. Dan pada waktu Yohanes 7, Tuhan pun berkata, bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Kalau saudara punya iman kepada Tuhan yang sesuai dengan gospel, yang sesuai dengan Bible, yang sesuai dengan firman Tuhan yang benar, maka Roh Kudus walaupun belum diam, tapi dia bekerja di dalam hatimu. Ini zaman perjanjian lama loh ya, sebelum Yesus naik ke surga. Maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hatimu dan kuasanya akan membuat firman yang kau imani, bukan yang kau imani, firman yang Tuhan taruh dan Tuhan buat engkau menjadi percaya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan firman itu akan bekerja di dalam hidupmu, akan memancarkan air sungai kehidupan.
Yang pada waktu engkau lelah, pada waktu engkau lesu, pada waktu engkau mengalami panik, pada waktu engkau mengalami ancaman, maka roh yang bekerja lewat firman itu akan muncul keluar menjadi aliran-aliran kehidupan. Tetapi itu belum terlalu nampak. Karena ayat 39 dikatakan begini, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kata dimuliakan di situ adalah Yesus belum disalibkan. Jadi pada waktu Yesus sudah disalibkan, bangkit dari kematian, maka dia mengumpulkan muridnya kembali. Dan dia berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Nah, kata saksi di situ bukan cuma pemberita firman. Kata saksi di situ bukan cuma cerita tentang firman. Kata saksi di situ bukan cuma mengajar firman, tapi kata saksi di situ bahasa aslinya adalah martir. Tahu martir? Bukan palu. Martir palu ya. Kata martir bukan palu, karena ini bukan bahasa teknik. Tapi ini adalah bahasa teologi. Kata martir adalah orang yang rela mati bagi Tuhan. Orang yang mau taat kepada Tuhan, maka hidupnya, dagingnya mati bagi dunia. Emosinya makin lama makin mati. Kita tidak bisa membunuh emosi. Ada 3 hal yang kita tidak bisa bunuh. Dan ini orang agamawi, spiritisme seringkali berkata kita harus bunuh. Apa itu? Maaf saya ngomong belak-belakan. Emosi. Kedua, gairah makan. Ketiga, gairah seks. Semua gairah itu ada di dalam diri kita. Tuhan yang memberikannya. Kalau saudara tidak punya emosi, banyak hamba Tuhan berkata, kalau memuji Tuhan, jangan pakai emosi. Mau pakai apa? Pakai dengkul. Kalau saudara bisa happy, berjingkrak-jingkrak, dan saudara bisa nangis, itu adalah pekerjaan emosi. Bukan pekerjaan roh. Roh bekerja kita nggak rasa apa-apa. Kalau kita emosinya mati, maka kita akan menjadi zombie. Bidi. Jadi robot. Emosi dipakai oleh Tuhan untuk keindahan bagi hidup kita. Merasakan jamahan kasih sayang. Bisa mengalami hal-hal yang dilukai, sakit dan lain sebagainya. Tapi itu adalah indah bagi Tuhan. Yang kedua, nafsu makan. Saudara membunuh tuh nafsu makan, saudara mati. Kita tidak bisa membunuh nafsu makan. Tetapi kita juga tidak bisa mengikuti nafsu makan. Sama, kita juga tidak bisa mengikuti emosi. Yang ketiga, apa? Seks. Kita tidak bisa mengikuti nafsu seks. Tapi kita juga tidak bisa membunuh nafsu seks. Itu semuanya Tuhan berikan kita kuasa, yaitu Roh Kudus, untuk mengontrol itu. Itu yang dikatakan buah roh. Nah, melalui karya Roh Kudus, regardless kita gereja Pantekosta, sering hanya menekankan karya Roh Kudus bekerja lewat bahasa roh. Sekarang saya mau berkata, Anda berbahasa roh, Anda tidak berbahasa roh. Kalau Anda sudah bertobat dan hidup di dalam kebenaran, maka buah rohmu akan muncul. Amin. Buah rohmu akan muncul, dan bukti buah roh muncul, engkau rela untuk dying to be a martyr for Jesus. Bukan lagi ceritanya untung rugi. Bukti bahwa engkau dipenuhi Roh Kudus, bukti bahwa engkau berjalan dalam pimpinan Tuhan, bukan lagi kalau ke gereja diberkati, kalau enggak diberkati enggak ke gereja. Bukan. Tetapi bukti bahwa engkau penuh dengan Roh Kudus, hidupmu semakin selfless. Tetapi menjadi the glory to God. Tidak mudah tersinggung. Singgung terus, gesek terus, tidak sedikit marah-marah. Gua nggak mau ke gereja karena orang-orang di gereja semua antik. Bener, orang di gereja tuh orang antik. Semakin antik semakin mahal.
Orang di gereja itu semua orang gak sempurna, orang sakit. Tetapi mari kita yang ada di dalam gereja jangan ikut-ikut sakit. Dan jangan takut sakit, karena kita juga orang sakit. Saya senang sekali saya mendengar satu gereja bahwa orang yang sempurna dilarang datang ke gereja ini. Saya gak berani buat statement itu. Tapi ada banyak pendeta yang berani buat statement itu. Orang yang sempurna dilarang masuk ke gereja ini. Karena kalau engkau sudah masuk ke gereja ini, engkau akan jadi tidak sempurna. Karena engkau juga salah satu yang tidak sempurna. Kalau engkau sudah sempurna, engkau tidak perlu Tuhan. Amin. Saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan udah habis tuh kan, satu poin. Kuasa Roh Kudus turun atas kita. Tidak sementara begitu turun, langsung saudara salah. Gua gak mau deket-deket dia lagi, dia salah. Itu Samuel begitu, kalau saudara baik sama saya, traktir saya makan, saya baik sama saudara. Tapi kalau saudara gak traktir saya makan, gak kasih saya berkat, saya gak baik sama saudara. Itu bukan Roh Kudus, itu namanya roh kuda. Saudara, kalau Roh Kudus turun dalam hidupmu, engkau akan mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Engkau akan melihat, waduh, ini bangku pada kosong nih ya. Kemarin yang duduk di sini siapa? Gak perlu disuruh sama ibu gembala. Teleponin dia. Kau akan cari orang itu. Kau akan tanya, kenapa gak ke gereja? Jangan bilang, enggak nanti gue takut dibilang kepo. Saudara, kita mungkin disalah mengerti orang. Tapi kalau motivasi kita benar untuk melayani Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan satu lagi yang saya mau pesankan wanti-wanti. Masuk tahun 2022, saudara akan lebih banyak ketemu masalah. Saudara akan lebih banyak tersinggung. Saudara akan lebih banyak melihat problem. Hari semakin gelap. Semakin banyak menakutkan. Tetapi jangan sampai semua problem itu membuat kita tidak ke gereja. Jangan sampai problem itu membuat kita undur dari pelayanan. Saya mau berikan saran kepada Anda. Bukan melayani pada waktu Anda oke. Melayanilah Tuhan waktu Anda tidak oke sekalipun. Amin. Amin. Jangan tunggu sampai saudara semua fit baru buat sesuatu. Justru saya mau berkata begini. Waktu engkau tidak fit, tapi engkau melayani Tuhan dengan hati yang benar seperti Alkitab katakan. Maka dari dalam hidupmu akan mancar double kehidupan. Biarlah hidup kita justru dalam keadaan tidak oke. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan oke tidak oke, engkau tetap oke. Hidupku boleh tidak oke, keadaanku boleh tidak oke, ekonomiku boleh tidak oke, kesehatanku boleh tidak oke, situasiku boleh tidak oke, tapi aku tetap oke dengan engkau. Kenapa? Karena engkau sudah lebih dulu oke dengan aku. Mari, prinsip ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh bahwa Roh Kudus turun atas kita, Tuhan menyertai kita. Saya baru baca artikel lagi tadi pagi bangun tidur, buka media. Ada lagi sekarang virus baru, gabungan antara Delta dengan Omicron. Tuh kan sudah langsung, kaget ya semuanya. Saudara gak pernah kaget, semua virus apapun sudah dikalahkan dengan oh my God. Berserulah kepada Tuhan, virus akan semakin lama semakin datang, bencana akan semakin lama semakin menakutkan, perang akan semakin lama semakin membinasakan, apapun akan semakin lama semakin menyeramkan, menakutkan. Antikris akan datang dan antikris datang bukan untuk menghancurkan kita, dengar. Antikris datang sudah didesain oleh Tuhan untuk membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya mau memberitakan sebaliknya, gak perlu takut dengan berita akhir zaman. Gak perlu takut dengan berita antikris. Gak perlu takut dengan bencana, gak perlu takut dengan apapun. Karena Tuhan menyertai kita. Kalaupun sampai kita tertimpa bencana, Tuhan izinkan, Tuhan berikan kita kekuatan untuk melewatinya. Tahun depan saya akan bicara lagi tentang, saya kasih tahu saudara, God is with us in our struggles dalam pergumulan. God is with us in our sorrow.
dalam penderitaan. God is with us in our stumbling, dalam waktu kita terjatuh, tersandung. God is with us in our searching. And God is with us until His plan accomplished in our world. Selamat hari Natal. God is with us. Bukan cuma sampai di Palungan, bukan cuma sampai di kandang Bethlehem, but God is with us always and forever and ever. Kita tundukkan kepala. Bapa, hamba-Mu boleh berhenti karena dibatasi oleh waktu. Tetapi begitu banyak yang ingin hamba sampaikan kepadamu Tuhan. Begitu banyak yang sudah Engkau taruh di dalam hatiku untuk hamba sampaikan kepada umat-Mu. Biarlah umat-Mu boleh belajar dan menerima God is with us dalam segala aspek, dalam segala situasi kehidupan kita. Dan harapan bahwa Tuhan menyertai kita dalam wujud yang nyata, itu pun sudah Engkau genapkan lewat penjelmaan-Mu, inkarnasi-Mu menjadi manusia di tengah-tengah hidup